أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Masjid At-Taqwa Kota Batu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuknya atas limpahan nikmatnya, taufiknya, karunia serta pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, malam yang ke-6 di bulan Jumadal Akhirah atau Jumadal Thaniyah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah, qudwah, suri tauladan dan kekasih kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal ulama-ulama besar semisal Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, kemudian 4 imam mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian salah seorang di antara ulama besar ini bernama Sufyan Ats-Tsauri. Maka ketika kita memandang kepada mereka, keilmuan mereka, keagungan mereka, kebesaran mereka, kewaraan dan kezuhudan mereka, maka yang pertama kali kita lihat dari mereka adalah lahir dari keluarga seperti apa orang hebat ini. Hanya penting. Karena tidak mungkin bisa lahir seorang yang hebat kecuali dari keluarga yang hebat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, carilah untuk kalian menanam bibit itu di ladang yang baik. Maksudnya kalau bibitnya bagus, dia juga perlu tempat tumbuh yang bagus. Sehingga maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau cari istri, mau cari pasangan, kalau bahasa kita bibit, bebek dan bobotnya harus dilihat. Karena yang kita ketahui, tidak mungkin kita nanam singkong keluarnya durian, tidak mungkin. Akarnya singkong ya keluarnya singkong, akarnya durian dia juga akan keluar durian. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita suruh cari bibit yang bagus. Kemudian para ulama tadi yang mau kita ceritakan adalah kalau mereka itu hasil dari keluarga yang baik, dan kalau kita lihat pula siapa ibu mereka,
siapa? Ibu mereka. Maka kalau antum ada luang, ada waktu, ada rezeki lebih, ada buku yang bagus, silakan dibeli. Buku ini judulnya Ibunda Para Ulama. Biar kita tahu sehebat apa ibu mereka sampai mereka mampu melahirkan ulama-ulama besar. Yang mau kita ceritakan malam hari ini adalah sebagai pembuka ya, ibunda dari seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini menurut sebagai ulama ini memiliki mazhab tersendiri. Jadi ada yang mengatakan mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri selain mazhabnya empat tadi. Kenapa mereka beranggapan bahwa Sufyan Ats-Tsauri memiliki mazhab tersendiri? Ini menunjukkan keluasan ilmu dari Sufyan Ats-Tsauri, menunjukkan pemahaman, keilmuan, kejelian dalam beberapa masalah-masalah fikih sampai mereka mengatakan Sufyan Ats-Tsauri indahu madhhabun mustaqil, dia punya mazhab tersendiri. Walaupun sebagian yang lainnya mengatakan tidak, dia mazhabnya sama dengan yang empat, bahkan yang empat ini banyak mengambil mazhab dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ibunya luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri lahir dalam keadaan yatim. Ada sebagian riwayat-riwayat yang mengatakan ketika dia masih dalam usia balita bapaknya meninggal. Riwayat yang kita sebutkan mengatakan ketika ibunya hamil bapaknya meninggal. Alhamdulillah hal yang penting dia tidak diasuh sama bapaknya. Yang mengasuh dia adalah ibunya. Maka pepatah kita dikatakan laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat. Ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri ketika anak ini mulai beranjak kira-kira usia 4, 5 atau 6 tahun. Kalau anak di rumah kita usia segitu, ini anak semanja-manjanya dia. Cok seakan, cokan dia atau seakan secili. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri enggak? Dalam riwayat ini sekitar usianya itu 4 kalau tidak 5 kalau tidak 6 tahun. Kita ambil 6 tahun sudah. Usia masuk SD di tempat kita. Ini ibunya bilang apa kepada Sufyan Ats-Tsauri kecil? Dia bilang, ya bunayya ukhruj utlubil ilma. Anakku, bunayya ini bukan anak besar, anak yang masih kecil. Wahai anakku, keluar dari rumah. Tidak pantas lagi kalau di rumah sudah. Keluarlah, carilah ilmu. Bayangkan, karena seusia itu, ini kalau bahasa kasarnya sama ibunya diusir, tidak boleh di rumah lagi sudah bukan waktunya dia di rumah. Umur segini ini sudah waktunya umur dia cari ilmu. Jadi sama ibunya dibilang ya bunayya ukhruj utlubil ilma. Wahai anakku, keluarlah dari rumah dan cari ilmu. Tidak pakai ngalam-ngalaman kayak anak kita sekarang ini. Kemudian ibunya bilang, wa ana akfika bimirzani. Jangan khawatir. Semua kebutuhan kamu saya penuhi dengan mirzani, uang yang aku dapatkan dari tenunan. Jadi ibunya ini kerjaannya tukang tenun, tukang kain. Kalau bahasa kita mungkin tukang jahit. Sehingga ibunya bilang, tidak usah khawatir, sudah pergi saja. Tidak usah repot kerja, tidak usah repot segala macam. Aku yang penuhi semua kebutuhan kamu selama kamu menuntut ilmu dengan uang hasil jerih payahku menenun tadi. Ini yang pertama yang harus kita berhenti dulu di sini. Berhenti dulu di sini kita pahami ibu yang hebat. Tidak punya suami, suaminya meninggal. Dia kerja sendiri, tapi uangnya tidak dihabiskan buat shopping. Iya, perempuan zaman sekarang shopping, jalan-jalan ke KL, ke luar negeri, mau shopping ke Singapura, mau nanti pameran pakaian, kalau ada temanten segala macam. Tidak zaman sudah ini. Bukan waktunya sudah. Waktu kita ini mendidik generasi kita. Jadi kalau cuma itu yang sekedar mau pamer pakaian, mau pamer perhiasan, mau jalan-jalan, sudah. Ini eksepsi waktu sudah. Maka kita harus cari yang benar-benar yang perempuan yang kita bisa ajar untuk berbuat seperti ini. Jadi carinya pun tidak sembarangan ya. Jadi yang pertama ini dia tidak ada suaminya, dia kerja sendiri, tapi hasil jerih payahnya tidak dipakai yang macam-macam. Gunakan buat membiayai sekolah anaknya dan tentu sekolah agama. Nah, kemudian yang kedua, ini keyakinan yang amat dalam dari ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Kalau mungkin kita zaman sekarang mudah-mudahan kita diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya masih ingat ketika ada salah seorang di antara kita
Terus kok sekolah pesantren ini laku? Kayak sudah daftar PNS. Omongan itu banyak zaman sekarang, iya benar. Ini omongan orang yang tidak yakin sama Allah. Mana mungkin Allah itu akan menelantarkan seorang hamba yang menuntut ilmunya Allah, yang mencari pengetahuan tentang Allah, yang punya niat untuk memperdalam keilmuannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mustahil disia-sia sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bunda Sufyan Ats-Tsauri keluar sudah dari rumah, tidak pantas di rumah usia sekian ini. Kemudian tidak usah khawatir, aku yang penuhi semua kebutuhan kamu dengan hasil renunganku. Nah, kemudian Pak dari sini perlu kita berhenti kembali mengenai rezeki. Orang Islam yang kokoh imannya itu sama sekali tidak akan pernah mengkhawatirkan masalah rezekinya. Bukan dalam artian sembrono, tidak, tapi tidak ada khawatir. Maka dalam sebuah hadis, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, Allah kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan pemboroknya kosong. Nanti sore hari dia pulang dalam keadaan pemboroknya penuh terisi dengan makanan. Yang pertama burung ini tidak tahu dia keluar itu mau kemana, dia belum tahu, tapi keluar. Yang kedua dia yakin yang penting keluar insya Allah dapat rezeki. Yang ketiga ini yang paling penting, sifat tawakalnya burung ini sifat tawakal anti tamak. Anti apa? Tamak, darakus. Burung dapat suatu tempat ada orang yang burung gabah, boleh untuk jagung, boleh apa? Dia makan secukupnya. Dia main-main di situ sampai sore, dia makan lagi penuhi tenggoroknya, dia pulang. Ini makanan banyak. Tidak ada ceritanya burung bawa kantong, burung bawa kresek, nyimpen buat besok. Jangan buat ini. Ada burung begitu? Tidak ada. Tawakalnya Masya Allah, tidak ada tamaknya sama sekali. Gara-gara dia yakin hari ini dapat rezeki dari Allah, maka besok ada rezekinya sendiri dari Allah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Minhajul Abidin ilal Jannah, petunjuk kepada hamba-hamba Allah untuk bisa masuk ke dalam surga, beliau mengatakan lucu kalau manusia ini kemudian khawatir masalah rezekinya, karena rezeki ini sama Allah telah disebutkan dalam 4 jenis. Yang pertama, ar-rizqul madmun, rezeki yang sama Allah telah dijamin. Kalau namanya dijamin, berarti tidak ada makhluknya Allah yang bakal terlantar, tidak ada. Yang kedua, ar-rizqul maqsum, rezeki yang sama Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada manusia dan sekian ini perlu banyak kesebenarnya. Yang ketiga, ar-rizqul mamluk, rezeki yang telah dimiliki. Ini rezeki yang telah kita keluarkan di jalan Allah, itu punya kita. Yang keempat, ar-rizqul maw'ud, rezeki yang sama Allah masih dijanjikan. Maksudnya apa? Semakin kita takwa, semakin kita ibadah, maka Allah menjanjikan semakin banyak dan semakin mudah rezeki. Ini 4 rezeki. Yang pertama, ar-rizqul madmun, rezeki yang sama Allah dijamin. Ini maksudnya adalah al-akli wasyarab, makanan dan minuman. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini kemudian Allah tidak takarkan buat dia makanan dan minuman. Tidak mungkin. Karena Allah ini menciptakan kita beserta fasilitasnya. Kasih sama Allah. Nah, yang pertama, kenapa rezeki ini sama Allah dijamin? Makanan dan minuman ini kenapa Allah dijamin? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Semua dijamin sama Allah. Yang pertama, kenapa dia dijamin? Karena memang tugas kita di dunia ini, hidup ini bukan cari rezeki. Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita bukan syukur, bukan kerja dari rezeki capek-capek. Bahkan ada yang gara-gara cari rezeki sampai sholat yang dilupakan. Bukan itu tugas kita. Maka karena tugas kita ini ibadah, maka Allah kasih kepada kita ini jaminan makanan dan minuman supaya tidak kekekeran tugas ibadah tadi. Supaya jangan sampai ibadah ini kekekeran gara-gara dia sibuk mencari makan. Maka sama Allah dijamin.
tugas kamu bukan cari makan, tugas kamu ibadah. Maka semakin bagus ibadah kamu, semakin banyak juga rezeki kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ayo manusia, sholatlah dengan baik, ajak keluargamu sholat dengan baik, dan kami tidak rezeki kepada kalian, justru kami yang kasih rezeki. Sehingga kalau ada orang khawatir meninggalkan toko yang untuk sholat zuhur, khawatir kemudian tokonya sepi, itu orang yang keliru. Semakin ibadah rezeki akan semakin, dan itu yang pertama. Kenapa kami dijamin sama Allah? Karena memang tugas kita ini ibadah bukan cari rezeki. Maka Allah jamin yang satu ini biar tugas kita tadi tidak terabaikan. Yang kedua, kenapa rezeki makan dan minum ini sama Allah dijamin? Ini belum selesai ceritanya. Ini baru dijamin dan sampai dulu. Yang kedua, kenapa yang dijamin? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dalam keadaan butuh rezeki. Tidak ada makhluk yang sama Allah diciptakan tidak butuh rezeki. Hatta tumbuhan, apalagi hewan, apalagi manusia, semuanya butuh rezeki. Tapi masalahnya kita ini tidak tahu di mana letak rezeki kita. Kita tidak tahu. Kita diciptakan sama Allah butuh rezeki, tapi masalahnya kita tidak tahu rezeki kita itu di mana, carinya bagaimana, waktunya kapan, kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu menjadi kewajiban Allah, ini bahasanya begini memang, menjadi maksudnya tanggungan Allah untuk kemudian menunjukkan kita, memberitahu kepada kita di mana rezeki kita, letaknya di mana, carinya bagaimana, waktunya kapan, itu tugasnya Allah. Contohnya yang paling mudah, bayi baru lahir dari rahim ibu, nggak ada kemudian bidan itu ketika bayi dalam perut dikasih tahu, bayi nanti kalau keluar kalau kelihatan ada dua sesuatu yang menonjol kemudian di ujungnya ini maka sedot. Ada bidan yang ngomong sama bayi? Tidak ada. Tapi ketika bayi ini keluar secara naluriah, dia itu ketika dihadapkan kepada puting ibunya, dia akan langsung ngisep itu. Siapa yang beritahu? Ini bukti bahwa Allah yang menunjukkan sama kita. Di antara kita ini banyak bicara orang asli batu. Coba ya, yang asli batu, katakan yang asli batu. Monggo silakan sama malu. Rata-rata pendatang. Nah, rata-rata pendatang. Kenapa Anda datang di sini? Allah yang menjadikan Anda datang di sini gara-gara rezekinya Allah Anda taruh di sini. Maka tidak usah khawatir. Ada bahkan orang yang ada di Indonesia ya. Ada itu tujuannya Allah. Allah menunjukkan kepada kita di mana letak rezeki kita. Yang ketiga, kenapa rezeki dijamin sama Allah? Gara-gara memang kita ini hamba dan Allah Tuhan kita. Orang itu kalau punya budak, maka makan minumnya budak serta pakaiannya itu merupakan kewajiban tuannya. Itu dalam perbudakan begini. Semua dijamin sama tuannya. Karena dia telah dibeli. Kita bersama dengan Allah. Kita ini budaknya Allah. Dan Allah itu pemilik kita. Allah itu Tuhan kita. Mana mungkin Allah sebagai Tuhan kemudian dia terlantarkan budaknya model kita begini? Tidak mungkin, mustahil. Nah maka Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala ulama tafsir, ahli tafsir, beliau mengatakan kalimatnya indah sekali. Beliau mengatakan, "Idza lam ta'rif unwana rizqika fa rizquka ya'rifu unwanak." Kalau kamu tidak tahu di mana alamatnya rezekimu, maka tidak usah khawatir. Rezeki kamu tahu alamat rumah kamu. Bayangkan. Kalau kamu ini tidak tahu di mana letak rezeki kamu, tidak usah khawatir. Rezekimu tahu di mana letaknya. Ini menunjukkan supaya kita tidak perlu khawatir. Itu yang pertama. Rezeki yang sama Allah dijamin. Tidak mungkin ada yang kurang. Kemudian muncul pertanyaan. Katanya semuanya rezekinya dijamin. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mati kelaparan di Afrika, di Sudan, terkait dijamin? Bagaimana jawabannya Abu? Bagaimana jawabannya? Ya kalau kita bicara rezeki, memang sampai situ rezekinya dia. Tapi masalahnya bukan cuma masalah rezeki mereka ini. Ketika ada saudara kita yang kelaparan, masalahnya bukan cuma kita ngomong oh rezekinya sampai situ, bukan di situ masalahnya. Masalahnya Allah itu menjadikan kita dengan yang lain ini sebagai ujian. Ketika kita tahu saudara kita kelaparan, Allah cuma mau tahu
bagaimana yang kalian lakukan terhadap saudara kalian yang kelaparan. Bukan masalah rezekinya sampai situ, wala rezekinya kurang, dan itu. Masalahnya Allah ini menjadikan kita satu dengan yang lainnya adalah ujian. Suami dengan istri ujian, orang tua dengan anak ujian, saya dengan antum semua ujian, takmir dengan jamaahnya ujian. Itu semuanya, termasuk saudara kita yang kelaparan, itu ujian buat kita apa yang kita lakukan. Dan nanti kita akan dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ceritakan kembali Uwais Al-Qarni. Masih ingat? Yang kita pernah ceritakan dalam majelis kita pada pertemuan yang sebelumnya. Uwais Al-Qarni ini termasuk salah seorang yang paling khawatir kalau ada orang yang dia kenal kelaparan. Orang yang dia kenal kemudian tidur malam dalam keadaan lapar, dia takut. Maka dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni biman bata ja'ian min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau hukum aku kalau ada di antaranya umatnya Muhammad yang malam ini kelaparan. Ini Uwais Al-Qarni. Kemudian dia ini senantiasa itu keliling ke tempat sampah makanan di kampungnya. Kemudian dia kumpulkan makanan-makanan yang masih bersih, layak dimakan. Dia kumpulkan untuk kemudian dibagi-bagi. Padahal Uwais itu bukan orang kaya, tapi semangatnya dia memberi makan kepada orang lain itu tinggi. Kemudian suatu ketika sampai suatu tempat, dia lagi mengumpulkan makanan, ada anjing datang. Anjing ini mau makan. Dibilang sama Uwais Al-Qarni apa? Ya kalb, anjing. La tu'dhini la udhik. Jangan ganggu saya tidak ganggu kamu. Fa anta kul mimma yalika wa ana akulu mimma yalika. Kamu makan dengan yang dekat dengan kamu. Yang dekat-dekat makan yang sudah buat kamu. Tapi aku mau ambil yang dekat dengan aku. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, "Idza ana dusku sirat wa adkhulu wa dakhaltu al-jannata fa ana khairun minka." Kalau aku nanti di akhirat saya bisa meniti sirat, kemudian saya akhirnya masuk surga, maka saya lebih mulia dari kamu. Tapi kalau saya terjatuh dari sirat, kemudian saya masuk neraka, maka kamu yang anjing ini lebih mulia dari saya. Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan bagaimana rezeki itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin. Dan kalau ada orang yang kelaparan, itu musibah buat kita, itu ujian buat kita. Apa yang kita lakukan? Jangan cuma berita, ya Allah miskin, kalau kita kelaparan di Afrika, ya Allah miskin, doa. Apa yang kita lakukan? Ini ujian. Itu yang pertama, rezeki yang sama Allah dijamin. Yang kedua, rezeki yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maqsum, dibagi masing-masing. Dan kalau kita bicara rezeki yang dibagi sama Allah, ini tidak boleh ada istilahnya iri-irian, tidak ada semua. Terserah Allah mau kasih sama siapa, terserah Allah mau kasih berapa. Dan itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana. Fulan ini cukupnya sedikit, kayak ini dia itu kakaknya, lah kakaknya mudor nanti. Sementara Allah tahu si fulan ini perlunya banyak, dia dikasih banyak. Itu rezeki yang sama Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan tidak usah iri-irian, kok fulan yang dapat banyak, kok dia yang kaya, loh kok ada yang miskin, tak boleh iri. Kenapa? Ini iman, ini adalah iman. Rezeki itu termasuk takdir kita. Yang menentukan takdir siapa? Allah. Lah kalau masih ada orang kaya kemudian orang miskinnya iri, tidak beriman sama takdir namanya. Suruh belajar tauhid lagi sudah. Suruh belajar akidah lagi. Itu yang kedua. Jadi rezeki Allah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari yang kedua ini, salah satu yang perlu kita pahami adalah Allah ini tahu mana di antara hamba-hambanya yang senantiasa mengeluarkan dan memberi yang terbaik. Dia dapat keluar, Dan uang yang masuk ke kantong kita bukan semuanya milik kita. Ini sudah untuk yakin, tidak yakin harus yakin. Ini ilmu rumusnya lebih pasti dari matematika. Uang yang masuk ke kantong kita tidak semuanya milik kita. Berapapun jumlahnya, mau kecil mau besar, ada di antara uang kita ini yang kemudian sama Allah dititipkan milik orang lain. Maka kalau dia tidak keluar secara sukarela, oleh Allah akan dikeluarkan dengan terpaksa. Kalau ini tidak keluar sukarela, nanti dia tetap akan keluar, tapi caranya terpaksa. Entah dompetnya hilang, wala apa, wala nanti sakit, itulah.
Ini masuk sini. Nah, makanya hadirin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu yang masuk kantong ini ada sebagian dari orang lain, ini makna qanaah. Apa qanaah itu? Qanaahnya apa? Menerima ya. Kemudian rasa puas ya. Tapi ini makna jadul. Ini makna yang aplikatif. Kita sekarang beragama ini kita harus punya makna-makna yang aplikatif untuk istilah-istilah agama, supaya orang yang mendengar ini bisa ngerti dan cukup paham dan bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau cuma nerima orang kaya ya nerima, cuma setelah nerima dia lakukan apa? Nah, qanaah itu adalah qanaah artinya adalah ketika kita mendapatkan rezeki sedikit dari Allah, kita yakin kalau sama Allah dikasih sedikit, saya yakin sedikit ini cukup. Ini qanaah. Kalau kita dikasih sama Allah sedikit, yakinlah bahwa ya Allah memang segini jatah saya, berarti segini pasti cukup. Tapi makna qanaah berikutnya, kalau kita dapatnya banyak, tapi kebutuhan kita cuma sedikit, apa maksudnya? Ada orang lain yang perlu uang kita ini, ada yang Allah titipkan sama kita, keluarkan. Ini qanaah. Ketika butuhnya sedikit tapi dapatnya banyak, maksudnya Allah ini saya titip sama kamu. Ada si fulan yang sangat butuh, ada fulan sangat kelaparan, ada fulan di sana yang perlu sekolah, ada fulan di sana perlu berobat. Nah, tapi saya qanaah kita itu cuma model yang pertama kok. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Setelah itu apa tuh? Alhamdulillah. Anak puas sudah, puas. Apa yang kita lakukan kemudian setelah itu puas? Karena buat anaknya sudah lebih, buat istrinya sudah lebih, buat semuanya lebih. Tidak metublas. Ini bukan qanaah ini. Orang qanaah itu dikasih sedikit dia yakin cukup, dikasih banyak padahal kebutuhannya sedikit dia mulai mikir, siapa yang dimaksudkan Allah saya bantu dengan uang yang banyak ini? Itu loh orang Islam. Itu yang kedua, maksud dibagi sama Allah sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, mamluk, rezeki yang telah kita miliki. Maksudnya pakaian kita pakai sampai rusak, makanan kita makan, itu kita miliki. Dan yang terakhir yang kita miliki adalah sesuatu yang kita punya, kemudian kita berikan kepada orang lain di jalan Allah. Maka itu punya kita. Nanti di hari kiamat nunggu dia, ngenteni kita, nunggu kita. Tapi kalau yang kita anggap punya kita ini cuma yang ada sertifikatnya, yang cuma ada BPKB-nya, yang cuma ada tanda bukti kepemilikannya, itu belum tentu milik kita. Itu duluan mati punya siapa nanti? Punya ahli waris. Kita di sana mau nunggu apa di akhirat nanti? Nunggu apa? Tidak ada yang kita tunggu. Keluarkan dia. Maka ini milik kita nanti di yaumil qiyamah. Dia setia. Dia nunggu kita nanti di hari kiamat. Yang keempat, ar-rizqul maw'ud, rezeki yang sama Allah dijanjikan. Maksudnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesuai dengan kadar ketakwaan, maka bergaris lurus dengan itu kemudahan rezeki dan kehidupan kita. Ini namanya rezeki yang sama Allah dijanjikan. Kalau Allah berjanji tidak begitu. Semakin takwa semakin gampang rezekinya. Kalau kita menganggap diri kita takwa, kemudian rezeki kita syarat, kemudian masalah kita susah, ada yang salah dengan takwa kita. Jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, bisa takwa masih repot begini. Saya ini sudah takwa ya Allah, rezeki kok tidak lancar-lancar. Hati-hati. Ada yang salah dengan takwa kita. Maka hadirin, Ibunda Sufyan Ats-Tsauri tidak merasa khawatir dengan rezekinya anaknya. Dia dari luar sudah cari ilmu. Walaupun cari ilmu agama ini bukan tujuan kita untuk cari makan di sini. Bukan ini tujuan kita. Tapi kita harus yakin siapa yang mencari ilmu ini sama Allah dijamin. Ini apa ya? Meyakinkannya apa kira-kira ini? Bisa terima ya? Sehingga tidak ada lagi istilah pondok mana, lapor di pondok Nusarungan, kok boleh kayak so kerja, kayak so pasar, kayak so lapo-lapo. Ya ini boleh lah kalau zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang kita keluarkan dia dari rumah, suruh belajar ilmu agama. Insya Allah selamat dunia akhirat dengan ridho dan izin dari Allah. Kemudian Ibunda Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada anaknya, kemudian wahai anakku, idza katabta asyrata ahruf, kalau nanti kamu keluar cari ilmu, kemudian kamu sudah mulai bisa menulis 10 huruf. Maksudnya menulis 10 huruf ini menulis 10 ilmu.
entah itu fikih atau hadis atau tafsir atau ucapan para ulama. Yang penting kamu sudah mulai tulis 10 ilmu, sehingga idealnya tidak harus ilmu itu ditulis. Tapi sekarang alhamdulillah ada model gini sekarang ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dulu tinggal cari, rekam saya kemarin, tinggal dicari. Idealnya ditulis. Al-Imam Syafi'i mengatakan ilmu ini seperti binatang buruan. Kita masuk hutannya di masjid ini, sekolahan, pesantren itu hutannya. Kemudian ada mulai tarik anak panah, mau cari mana sasaran saya, bijikan saya mana? Cari ilmu mana yang mau saya cari? Keluarkan panahnya, lepas dia. Kalau kena, diburu selesai, dipanah selesai, kemudian buruannya masih hidup, tidak diikat, dilepas. Panahnya buruan tidak diikat, berburunya repot. Setelah buruannya kena, tidak diikat, lari lagi dia. Kata Imam Syafi'i, maka itu orangnya bodoh. Dia berburu dengan capek, tapi buruan tidak diikat. Maka menurut Imam Syafi'i, buruan kita ini ilmu, dan mengikat ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Ya, sekarang mungkin dengan rekaman ya. Nah, maka begini, anaknya ibu dari surga atau ngomong ke anaknya, tulis ilmu itu. Kalau kamu sudah bisa nulis 10 ilmu, ini yang perlu kita perhatikan. Fanzur, lihat, suruh lihat dampak dari ilmu tadi. Yang pertama, idza nadarta ziyadatan fi nafsika. Kalau kamu lihat ada tambahan dalam dirimu, tambahan apa? Min khasyatika, semakin takut kepada Allah. Wa waqarika, kesopananmu. Wa hilmika, kesantunanmu. Sopan itu biasanya perbuatan, santun ini biasanya ucapan. Kalau bertambah dalam dirimu rasa takut kepada Allah, kesopanan dalam perbuatanmu, kesantunan dalam tutur katamu, wa misyatika, dan kebaikan dalam cara berjalanmu. Maksudnya cara berjalannya tambah baik, tidak pakai tidak sakar video, tambah baik. Maka ibunya katakan, kalau begitu, kalau kamu lihat ada semua itu, tapi wa illam tara dzalik, kalau kamu tidak melihat, kamu tidak lihat ada tambahan dari rasa takutmu kepada Allah, kamu tidak lihat ada tambahan dari kesopananmu, kamu tidak melihat tambahan dari kesantunanmu, kamu tidak melihat dalam dirimu bertambah baik cara berjalanmu, maksudnya semakin tawadhu, maka ibunya bilang, fa'lam, ketahuilah wahai anakku. Ini omongan berat, diomongkan kepada anak umur 6 tahun. Kalau kita sekarang gak nyambung belas. Ini banyak ini ibu ngomong ke anak umur 6 tahun, menunjukkan anak umur 6 tahun di zaman itu sudah Masya Allah rata-rata hafal Quran. Maka Usama ibn Zaid, tahu sahabat Rasulullah bersama bernama Usama ibn Zaid, ini jadi panglima perang, pasukannya ribuan, umurnya berapa? 14 tahun. Anak 14 tahun di rumah kita jadi apa sekarang? Saya minta permen sama uminya, nih permen bunga. Ini 14 tahun memimpin pasukan perang, pasukannya ribuan, Usama ibn Zaid. Nah, sehingga menunjukkan orang di zaman itu kecil-kecil terus berbobot sudah, nangkes kabeh sudah. Nah, maka ibunya berbilang, tapi kalau kamu tidak melihat semua itu bertambah dalam dirimu dengan 10 ilmu yang telah kamu tulis, tidak usah banyak-banyak, 10 dulu. Ibunya bilang, fa'alam, ketahuilah, fa'innaha tadurruka wa la tanfa'uka. Maka ketahuilah, ilmu yang kamu dapatkan tadi, yang kamu cari tadi, 10 yang telah kamu tulis tadi, ketahuilah, ilmu tadi tadurruka, memberikan mudarat sama kamu, wala tanfa'uka, dan tidak membawa manfaat, tidak membawa manfaat. Ini banyak. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, dia kasih nasihat sama anaknya, ilmu yang manfaat itu seperti apa sih? Ilmu yang baik itu seperti apa sih? Ketika ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah, ketika ilmu itu menambahkan kesopanan kita, ketika ilmu itu menambahkan kesantunan kita dalam berbicara,
Ketika ilmu itu menjadikan cara jalan kita ini semakin tawadhu. Dan ibunya tidak khawatir. Nanti kamu makan apa nak? Kalau tak pondok nak. Nanti kamu pulang mau kerja apa nak? Tidak khawatir. Ada satu cerita yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tawwabin. Beliau menceritakan ada sekelompok kafilah dagang kaum muslimin ini pulang dari tempat berdagangnya mau pulang ke kampung, naik perahu lewat laut. Di suatu malam kemudian perahu di laut tadi terombang-ambing oleh badai dan angin yang kencang, sampai akhirnya mereka kafilah dagang kaum muslimin tadi ini terdampar di suatu pulau kecil. Ketika mereka masuk ke pulau itu, mereka turun, mereka dirikan tenda. Keesokan harinya di pulau itu ada seorang penghuni, cuma satu penghuni, satu itu tak ada yang lain, cuma satu penghuni. Dan agamanya orang ini abidul watan, penyembah patung. Jadi tiap hari dari pulau itu menyembah patung, dia juga patung. Kemudian sama orang-orang muslim ini disapa, bagaimana kabar Ustaz? Walhasil terakhir dia bilang, kamu ini ngapain? Dia bilang sama dia, saya nyembah Tuhan saya. Sama orang muslim ini ditanya, Tuhan kamu yang mana? Ya patung ini. Dia bilang sama orang Islam tadi apa? Fina man yasna' mithla dzalik. Ini rombongan kami ada orang yang pintar bikin Tuhan kayak kami ini. Kalau cuma sekedar bikin patung, ini rombongan kami ada orang ahli bikin patung. Dan masa Tuhan bisa dibikin ya? Kemudian penyembah patung tadi bertanya, kalian sembah siapa? Bila saya sembah Allah, tanya Allah itu siapa? Allah itu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Kemudian orang tadi tanya, dari mana kamu kenal Allah? Dia bilang Allah mengirimkan utusan. Dia bilang utusan dari cerita apa? Ya, dia itu mengingatkan kita, mengenalkan kita kepada Allah. Apa yang dia tinggalkan buat kalian? Dia tinggalkan sebuah kitab Al-Quran. Kemudian orang tadi minta, coba bacakan sama aku Al-Quran yang ditinggalkan sama Rasul. Dibacakan. Gak berapa lama ini orang gak ngerti apa-apa itu. Dengar Al-Quran langsung nangis. Kita dengar Al-Quran buat sering mau hidup saya enak dulu. Ini nangis di luar Al-Quran. Dia bilang, oh ini gak mungkin kalau keliru, ini pasti agama bener ini. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam diajari sholat segala macam. Kemudian ketika kafilah ini mau pergi balik, lautnya sudah tenang. Orang tadi diajak, ayo jangan sendirian di sini, ikut kami supaya Islam kamu semakin bagus. Diajak pulang ke kampung. Lewat malam di tengah laut, orang-orang Islam tadi pulang berdagang capek, tidur semua. Sama orang yang barusan masuk Islam tadi sebelum dia menyebar darah digugah. Bangun, ada apa? Tuhan kalian ini kalau malam tidur apa enggak? Dia bilang enggak ada, Tuhan kalian ini hayyun la yamut. Tuhan kalian ini hidup terus gak pernah tidur, gak pernah mati. Loh, berarti kalian ini seburuk-buruk manusia. Loh kenapa? Bayangkan baru masuk Islam kemarin sore, orang Islam mulai kecil diceramai, kalian ini seburuk-buruk manusia. Loh kenapa? Masa kalian ini tidur sementara Tuhan kalian bangun? Masa kalian tinggalkan Tuhan kalian yang bangun kemudian kalian tinggalkan tidur seperti ini? Kaget semua, bagus sekali Islam ini. Akhirnya ayat yang tadi pagi kami ajarkan kepadanya, dia gunakan untuk sholat sepanjang malam. Sementara kami tertidur. Cerita. Sampai di tempat kami, sampai di kampung kami. Kemudian kami katakan sama teman-teman kami semua, ayo kumpulkan uang, kasihkan sama orang yang baru masuk Islam itu. Kesian, dia di kampung ini tidak kenal siapa-siapa. Dia belum bisa bekerja, dia tidak tahu kemana, dia tidak tahu. Maka kumpulkan uang buat dia. Kemudian nanti supaya uang ini jadi berkat buat dia selama beberapa waktu di kampung ini sampai akhirnya dia bisa bekerja, dia ada kenalan segala macam. Kumpulkan uang banyak. Ketika turun dari perahu, uang tadi dikasihkan sama orang yang baru masuk Islam tadi dikasihkan. Ditanya ini apa? Ini uang dari kami buat kamu. Supaya nanti kamu di kampung ini, kamu kan tidak kenal siapa-siapa, kamu tidak tahu mana-mana, kamu belum bisa bekerja di sini. Supaya kamu ini bisa bertahan hidup beberapa waktu. Ini kami kasih buat kamu. Katanya orang tadi apa? La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sungguh buruk keimanan kalian tuh, bayangkan.
Lalu beriman beberapa hari, orang yang beriman selama dibilang iman kalian buruk, sungguh buruk iman kalian. Lo kenapa katanya? Saya ini dalam pulau sebelumnya, di pulau yang tadi itu bertahun-tahun menyembah berhala, menyembah Tuhan yang salah. Itu pun Allah tidak pernah menelantarkan saya. Allah kasih saya makan, ada ikan dari tiap hari. Saya tidak pernah lapar. Padahal yang saya sembah ini bukan Allah. Nah sekarang saya sudah menyembah Allah. Mana mungkin saya ditelantarkan oleh Allah? Ini keimanan orang kemarin sore. Orang baru iman kemarin sore. Tapi dia yakinlah saya ini menyembah berhala bertahun-tahun tidak pernah lapar. Lah masa saya sekarang menyembah Allah yang maha kaya, maha pemberi rezeki, maha bijaksana, kemudian saya akan lapar? Tidak mungkin. Maka inilah hadirin, keyakinan yang kuat tentang masalah rezeki. Sehingga kita ini kalau mau tahu ilmu kita manfaat apa tidak, dia dari 4 perkara tadi. Rasa takut kita, kesopanan kita, kesantunan kita, dan cara jalan kita. Kalau semakin berilmu semakin baik, maka ilmunya manfaat. Kalau semakin berilmu semakin sombong, ngomong sakar PDW, kemudian kalau berbuat tidak ada sopannya, kemudian cara jalannya tidak bagus, sok-sokan segala macam, tidak pakai ilmunya sudah, tidak nyambung ilmunya. Ini ilmu apa? Pokok bawang kalau bahasanya namanya kayak Pak Sojo, pokok bawang. Ya berilmu sih berilmu, tapi tidak nyambung sama sekali, tidak terpakai sama sekali ilmunya. Kemudian keluarkan anak kita dari rumah. Bok-bokan sudah. Bok-bokan ini bahasa orang zaman dulu. Sekarang ini pesantren itu saya enak sudah. Makan enak, tidurnya enak, kasurnya enak, bahkan dicucikan sekarang pakaiannya. Maka bismillah lah, tidak usah khawatir, keluarkan anaknya supaya jadi penerus-penerus agamanya baik. Ada yang membawa dia untuk kami. Ini pembukaannya sampai habis ya. Nabi Yusuf yang kita lanjutkan pada pertemuannya berikutnya. Ada yang membawa dia untuk kami. Kalau kita mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.